Halo, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Wow, dahsyat sekali. Sudah ada 76 peserta yang hadir nih Bapak Ibu. Jadi sebelum aku mulai, aku pengen nanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua ya. Apa kabarnya hari ini? Aku yakin 100% teman-teman semua dalam keadaan yang dahsyat, oke? Makanya pada saat aku nanya, silakan ketik dahsyat, 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 dahsyat. Oke, apa kabarnya Bapak Ibu? Coba ketik dong. Dahsyat, 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 dahsyat. Ya, walaupun Bapak Ibu semua dalam keadaan yang mungkin kurang sehat, ya tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu semua ketik dahsyat, dahsyat, dahsyat. Itu sebagian dari doa untuk kita semua agar setiap hari dalam keadaan apapun itu dalam kondisi yang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, Kak Wim Suluta, selamat malam. Oke, selamat malam. Kak Ari, dahsyat. Oke, Kak Wim, terima kasih. Kak Tamsil. Kak Bernard dahsyat, Kak Dapi dahsyat, wow pakai D dahsyat. Oke nggak apa-apa. Kak Muhammad Ardian dahsyat, Kak Gali dahsyat, Kak Igusti Ayu Ketut dahsyat. Oke, nah teman-teman semua, aku pengen tahu teman-teman semua berasal dari kota mana aja. Coba dong, ketik di kolom komentar kalian dari kota mana aja. Yang dari Jakarta, ketik Jakarta. Yang dari Surabaya, ketik Surabaya. Oke, Kak Blora. Oke. Kak Ana dari Blora, oke. Kak Alda dari Kebumen, Kak Eryo dari Lampung, Kak Ari dari Jakarta Utara, ada yang dari Tangsel, Denpasar hadir, Jawa Timur hadir, Kak Ismail Sulaiman, oh Pak Ismail, halo Pak Ismail, apa kabarnya Pak? Pak Dedi Labuan Bajo, oke. Kak Hoirul Hasibuan Medan, Kak Muhammad Cilegon. Oke, Cirebon hadir, Ketapang hadir. Oke, teman-teman semua, thank you banyak. Ya, malam hari ini ya kita berkumpul ya sama-sama bersilaturahmi di Zoom ya melalui virtual dari berbagai kota di Indonesia. Ya. Dan saya sangat senang sekali karena bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Why? Kenapa teman-teman? Oke, aku akan share screen. Oke, kenapa aku sangat senang sekali berkumpul dengan teman-teman semua pada malam hari ini, teman-teman? Karena teman-teman adalah orang sukses, teman-teman. Aku yakin teman-teman semua adalah orang sukses. Kenapa? Karena malam hari ini kita diberikan pilihan. Teman-teman pasti mempunyai banyak pilihan. Apakah teman-teman semua mau ngopi sama teman-temannya, mau main ke mall, mau jalan-jalan, atau kemanapun itu, tetapi teman-teman semua memilih untuk hadir pada Zoom malam hari ini untuk kita sama-sama sharing, teman-teman. Ya, sama-sama sharing. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman semua yang terus meningkatkan diri. Nah, harus diingat teman-teman, malam hari ini kita yang tadi aku udah bilang, kita sama-sama sharing ya. Jadi nanti aku akan menjelaskan bagaimana strategi yang kami jalankan selama ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman semua punya strategi lain, itu boleh banget teman-teman juga sharing baik di kolom komentar ataupun teman-teman semua kalau mau speak up juga diperbolehkan ya. Jadi kita sama-sama sharing pengalaman yang selama ini kita jalankan teman-teman ya. Nah, kenapa seminar atau webinar malam hari ini berbeda teman-teman? Pertama teman-teman, semua ini hasil dari praktek nyata. Jadi ya materi yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua bukan hanya sekedar teori biasa ya, tetapi bisa teman-teman semua praktekkan. Nah, kita tidak hanya berbicara hal teknis yang membuat kita kewalahan, ya. Jadi nanti materinya seperti apa, kita bukan hanya membicarakan hal teknis saja, tetapi lebih ke substansi yang bisa kita laksanakan, teman-teman. Hanya langkah praktis sehingga kamu bisa mendapatkan hasil, khususnya terkait dengan keuangan sesuai dengan tema kita malam hari ini, teman-teman. Nah, ini dia, bukan untuk membuat teman-teman semua merasa enak tanpa melakukan sesuatu. Teman-teman, ingat teman-teman, mungkin teman-teman semua sebelumnya sudah pernah mendengar. Ya, no action, nothing happen. When you take action, miracle happen, teman-teman. Jadi, walaupun kita menghabiskan waktu untuk belajar, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tetapi kalau nggak ada tindakannya,
Nothing happen teman-teman, nothing happen ya. Walaupun kita punya ilmu malaikat ya, ilmu yang diturunkan langsung dari Tuhan, tetapi kalau kita tidak ada tindakannya itu nothing happen teman-teman. Tetapi ketika kita belajar ya, menyempatkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, finansial kita untuk belajar, fokus, dan kita take action kan, miracle happen teman-teman. Miracle happen ya. Jadi teman-teman semua wajib ya, yang namanya saya wajibkan teman-teman semua bukan hanya sekedar belajar ya, tetapi mempraktekkan apa yang sudah teman-teman semua pelajari pada malam hari ini. Nah, ini ada momen saya mungkin harus menendang dalam tanda kutip ya teman-teman semua ya, pantatmu untuk action. Kenapa? Karena di Indonesia ini teman-teman, permasalahan dari kita semua itu kita sulit untuk bertindak teman-teman ya. Contohnya, dalam segi apapun, contohnya ketika kita di jalan, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dari motor. Kebanyakan orang yang melihat itu hanya melihat tolong, tetapi tidak langsung membantu. Tidak ada actionnya. Nah, makanya saya mengharapkan teman-teman semua untuk yang namanya take action ya. Sehingga malam hari ini teman-teman semua mendapatkan sesuatu yang betul-betul bisa memberikan teman-teman semua ya, perubahan baik itu finansial teman-teman ataupun sektor-sektor lainnya teman-teman. Bagaimana memaksimalkan training ini? Banyak dari kita yang setelah mengikuti training itu loyo lagi teman-teman ya. Pada saat training kita semangat ya teman-teman, kita menulis sampai 10 lembar, 20 lembar, sampai satu buku habis. Satu hari setelah training mulai lemes, 2 hari mulai lupa, 1 minggu wah nggak tahu itu bukunya di mana teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua bagaimana kita memaksimalkan training ini teman-teman. Nah, yang pertama adalah simpan ego teman-teman semua di lemari dan itu bisa dilatih. Ya. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua, dalam kondisi apa kita lebih mudah mendapatkan ilmu ya pada saat kita belajar? Apakah dalam keadaan kita sombong atau dalam keadaan kita rendah hati? Coba dong. Aku pengen ngecek dari teman-teman semua. Dalam keadaan apa? Ayo. Kita mudah dalam mendapatkan pengetahuan, ilmu, pengalaman orang lain. Apakah dalam keadaan kita sombong ya, menenggakkan leher kita ke atas, atau dalam keadaan kita rendah hati? Yes, Kak User rendah hati, Pak Ismail rendah hati, Pak Vin rendah hati, Pak Dedi kepepet. Apa itu kepepet? Kak Yuduski rendah hati. Yes, pada saat kita rendah hati ya, kita akan mudah untuk menerima sesuatu hal yang baru. Ya, sehingga ya pengetahuan akan gampang nempel ke otak kita teman-teman. Ketimbang kita dalam keadaan sombong yang pada saat kita mendengar, pada saat kita menyimak, kita merendahkan lawan bicara kita teman-teman. Itu sulit untuk kita pahami secara cepat ya. Makanya aku harapkan teman-teman semua simpan egonya dulu di lemari dan itu bisa dilatih teman-teman. Sepenuhnya membenamkan diri. Apakah kamu di sini hanya untuk sekedar mau tahu atau bertransformasi? Coba, saya pengen cek teman-teman semua. Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini hanya sekedar mau tahu materinya aja atau mau betul-betul bertransformasi, teman-teman? Kak User bertransformasi, Kak Dapi mau tahu. Oke. Mau tahu aja, nggak mau bertransformasi. Waduh. Oke, nah teman-teman semua, di sini aku lihat masih. Oke. Teman-teman semua, aku di sini ngecek dari teman-teman semua ini namanya masih ada yang belum nama asli nih. Di sini ada User. Dan lain-lain mungkin nama HP ya, ada iPhone dan ada apa Nokia, ada Vivo dan lain-lain. Nah, Oppo ya. Nah, teman-teman semua, aku harapkan teman-teman semua silakan rename namanya sesuai dengan namanya masing-masing ya, sehingga aku bisa kenal nih sama teman-teman semua, bisa menyapa secara langsung nama asli dari teman-teman semua. Nah, dan aku infokan juga bagi teman-teman semua yang aktif
yang aktif nanti akan aku pilih bagi teman-teman semua yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami TDW Resource teman-teman ya. Jadi silakan aktif, teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu hal secara gratis. Lumayan teman-teman. Oke? Nah, betul teman-teman. Jadi kita jangan hanya ingin mau tahu aja. Kalau hanya mau tahu aja, pada saat kita sudah tahu materinya, apa teman-teman yang terjadi? Oh gitu. Oh iya iya iya. Udah teman-teman, nggak ada tindakan sama sekali. Tetapi ketika kita berniat untuk bertransformasi, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu hal pengetahuan, ya, karena tujuannya bertransformasi itu akan kita laksanakan teman-teman, akan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari teman-teman. Belajar aktif, take action, langkah kecil sederhana terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman semua aktif, ya, banyak benefitnya teman-teman. Ketika teman-teman semua belajar dalam keadaan pasif. Yang pertama, teman-teman semua bisa mendapatkan hadiah secara cuma-cuma ya. Mungkin kalau teman-teman semua di luar sini beli hadiahnya, teman-teman semua harus membayar ratusan ribu teman-teman. Tetapi teman-teman semua bisa mendapatkan secara gratis ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini, jangan dibuang sia-sia teman-teman. Ya, belajar aktif, take action, langkah kecil sederhana terlebih dahulu. Ya, jika teman-teman semua bingung dengan banyaknya materi yang mau aku sampaikan malam hari ini, tidak usah semuanya teman-teman semua praktekkan ya. Jadi cukup praktekkan yang bisa teman-teman praktekkan setelah mengikuti webinar. Jadi dari ya kecil terlebih dahulu untuk menghasilkan ya besar kemudian. Ya, jadi jangan pusing, oh banyak banget nih yang mau dipraktekkan sampai pusing. Nggak usah. Ya, praktekkan dari hal terkecil terlebih dahulu yang bisa teman-teman semua praktekkan. Oke? Hadir seperti kamu membayar 1 miliar rupiah, teman-teman. Nah, ini penyakitnya seminar, webinar, dan lain-lain, teman-teman. Biasanya, kalau kita mengikuti, ya, contohnya webinar, seminar itu gratis, itu peserta cenderung untuk mengabaikan teman-teman. Padahal materi yang disampaikan itu betul-betul powerful sekali dan ya mungkin teman-teman semua di luar sana harus membayar sesuatu yang mahal jika mendapatkan materi tersebut. Tetapi ketika kita mengadakannya secara gratis, teman-teman peserta itu cenderung untuk mengabaikan atau tidak fokus terhadap dengan materi yang akan disampaikan. Nah, sekarang aku mau survei kepada teman-teman semua. Teman-teman semua lebih fokus dan lebih betul-betul bersungguh-sungguh ketika mengikuti webinar atau seminar dalam keadaan berbayar atau dalam keadaan gratis, teman-teman. Coba aku pengen survei ke teman-teman semua. Silakan yang fokus ketika berbayar atau fokus ketika gratis, coba. Yes, Kak User. Waduh, Kak User belum ganti nih namanya nih. Silakan Kak User diganti ke nama asli ya, supaya saya bisa kenal dengan Kak User. Kak Teddy berbayar, Kak Bambang berbayar. Dalam keadaan semangat belajar, berbayar. Yes, betul banget teman-teman. Ini aku survei peserta malam hari ini, teman-teman. Ya, ketika kita mengeluarkan sumber daya untuk belajar, effort kita untuk sungguh-sungguh belajar itu jauh lebih besar ketimbang kita hanya mengikuti webinar gratis, teman-teman. Ya, jadi untuk memaksimalkan training ini, saya harapkan, oke? Saya harapkan teman-teman semua seakan-akan membayar 1 miliar rupiah, oke? Coba kalau sepakat, ketik sepakat dong di kolom komentar. Sepakat. Yes, betul. Gratis berbayar sama penting. Yes, itu kalau orang yang tahu. Tetapi mayoritas yang gratis itu cenderung diabaikan, teman-teman. Oke, karena sepakat, jadi webinar malam hari ini, harga tiketnya berapa, teman-teman? 1 miliar rupiah, teman-teman ya. Jadi teman-teman semua orang-orang kaya ya yang mengeluarkan biaya pendidikan seharga 1 miliar rupiah hanya dalam 2-3 jam, teman-teman. Dahsyat, teman-teman. Oke, aku lanjutkan, teman-teman. Oke, nih. Nah, nih teman-teman. Jadi ada namanya 4 kunci belajar cepat ya. Di materi apapun. Jadi teman-teman semua yang mungkin masih sarjana,
yang lagi ngambil S2, yang lagi ngambil S3, ataupun yang sedang belajar di apa namanya non akademik ya, di eksternal. Teman-teman semua ada cantolan bagaimana teman-teman semua bisa belajar dengan cepat ya. Cantolannya itu fast, teman-teman. Fast, F-nya itu fokus ya. Jadi teman-teman semua betul-betul fokus ya dengan materi yang aku sampaikan malam hari ini. Kalau teman-teman semua lagi banyak distraksi, tempat kurang kondusif. Nah, silakan mumpung materinya belum aku sampaikan, cari tempat yang kondusif, teman-teman. Handphone ya, ya 2 jam 3 jam ke depan ya dimatikan dulu lah, teman-teman. Sebentar kok, nggak sampai besok pagi, 2 sampai 3 jam. Atau jika teman-teman semua yang masih ada gangguan atau distraksi lainnya, nah silakan kondusifkan masing-masing, teman-teman. Yang kedua, hanya aktif. Tadi aku udah bilang, selain teman-teman semua ketika aktif mendapatkan hadiah secara cuma-cuma, teman-teman semua bisa lebih maksimal ketika teman-teman aktif. Kalau aku tanya, teman-teman semua bisa chat atau bisa jawab di kolom komentar ya. Jadi kita harus sama-sama aktif, teman-teman. Saya nggak ngobrol sama komputer jadinya, teman-teman. Nah, S-nya itu dalam keadaan senang, teman-teman. Mungkin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua ada yang lagi mumet ya. Ada yang lagi punya hutang banyak harus dibayar, ada yang harus bayar cicilan, ada yang punya masalah ini, masalah itu. Nah, 2 jam ini saya harapkan teman-teman semua ditinggalin dulu, teman-teman. Ya, sehingga teman-teman semua hadir pada malam hari ini itu dalam kondisi yang betul-betul full senyum, senang. Kalau sudah webinar dipikirin lagi, teman-teman. Yang punya cicilan bagaimana bisa lunas. Yang punya hutang bagaimana bisa lunas. Jangan nggak dipikirin sampai besok. Bahaya, teman-teman. Oke? Jadi teman-teman semua harus dalam keadaan senang agar teman-teman semua bisa cepat dalam belajar apapun. Nah, yang terakhir itu T-nya terapkan, teman-teman. Ya. Ingat dari hal kecil terlebih dahulu ya. Kalau kita diajarkannya dari ya kecil terlebih dahulu. Dari yang kita bisa praktekkan sekarang, nggak usah nanti-nantian ya. Apa yang bisa dipraktekkan sekarang, sekecil apapun dipraktekkan, teman-teman. Oke, ini aku lewatkan. Nah, aku pengen nanya nih kepada teman-teman semua. Siapa di sini yang mau aku kasih hadiah ya? Coba ketik mau. Ayo, kalau banyak aku mau kasih hadiah nih. Secara cuma-cuma dan itu bisa didapatkan kalian semua. Jadi beda ya, teman-teman ya. Aku mau memberikan yang namanya hadiah dan undian. Nah, kalau hadiah, teman-teman semua bisa dapat semuanya. Kalau undian, nah bagi teman-teman semua yang beruntung, oke? Oke, nah mau. Oke, nah ada syaratnya, teman-teman ya, sehingga teman-teman semua ketika mendapatkan hadiahnya itu nanti apa ya, karena teman-teman semua ada sesuatu hal yang dilakukan itu lebih menghargai hadiahnya ketimbang saya hanya memberikan secara cuma-cuma secara langsung. Oke? Makanya ada syaratnya, teman-teman semua bisa mendapatkan hadiahnya. Simple, teman-teman, nggak usah ribet-ribet. Apa itu syaratnya? Nah, ini dia nih. Buat story Instagram mengikuti webinar ini. Buatnya nanti aja ya setelah aku menyampaikan materi ya. Karena kalau sekarang teman-teman semua ikutin instruksi aku bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan hadiah secara gratis. Cukup buat story Instagram mengikuti webinar ini, teman-teman. Nah, yang kedua, berikan pesan dan kesan. Apapun itu. Kalau teman-teman semua mendapatkan sesuatu hal yang positif, tulis apapun pesan dan kesannya. Lalu jangan lupa, teman-teman, tag Instagramnya. Karena kita akan memberikan hadiahnya melalui Instagram yang mengetag kita. Ya, jadi kalau teman-teman semua tidak memenuhi kriteria bagaimana mendapatkan hadiah, mohon maaf sekali teman-teman semua tidak bisa mendapatkan hadiah. Jadi harus sesuai dengan kriteria, teman-teman ya. Tag Instagram siapa? Yang pertama, tdwresources.tdw. Oke, tag aja, terserah teman-teman semua. Mau di follow atau tidak di follow, itu terserah dari teman-teman semua. Tapi sayang banget kalau teman-teman semua nggak follow, karena ketika teman-teman semua follow, teman-teman semua akan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat ya. Karena TDW Resource sangat sering sekali memberikan pendidikan-pendidikan,
baik itu tentang keuangan, baik itu tentang properti. Nah, nih properti. Menarik sekali teman-teman. Siapa di sini yang mau belajar bagaimana teman-teman semua bisa mengakuisisi sebuah properti hanya dengan modal martabak, teman-teman. Coba ketik mau coba. Siapa di sini yang mau belajar bagaimana mengakuisisi sebuah properti dengan hanya modal martabak? Lalu ada juga siapa di sini yang mau belajar bagaimana ya bisa punya properti yang diinvest yang disewakan ya tanpa menggunakan uang sama sekali ya. Maksudnya apa? Dengan pihak ketiga dengan strategi-strateginya seperti apa? Coba ketik mau. Oke. Banyak yang mau teman-teman ya. Oke, nah silakan teman-teman semua di tag ya, terserah mau di follow atau tidak, tdwresources.tdw dan Instagram saya zinedinefierzam.zfm. Oke, di foto dulu aja teman-teman, di foto dulu aja. Nanti pada saat teman-teman semua, pada saat aku selesai menyampaikan ini, nah teman-teman semua boleh untuk membuat. Ya, jadi diperhatikan dulu aja syarat-syaratnya apa aja. Karena kalau teman-teman semua tidak sesuai dengan syarat, itu mohon maaf sekali teman-teman. Ya, hanya diberikan hadiahnya apa. Nah, rahasia teman-teman ya. Jadi teman-teman semua silakan ambil hadiahnya secara cuma-cuma. Buat story, berikan pesan kesan dan tag ya, TDW Resources dan Zinedine Fierzam. Oke, kalau sudah ketik sudah teman-teman, aku kasih 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Oke, sudah teman-teman. Baik, karena sudah akan aku masuk ke materi pada malam hari ini teman-teman. Sebentar aku mau share screen teman-teman. Bentar ya. Oke, kalau sudah terlihat ketik T teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Nah, nih teman-teman, posisi duduk harus tegak ya. Karena jangan sampai 2 menit awal ya, teman-teman semua berdiri ya, 5 menit, selonjoran 7 menit, tengkurap 10 menit, bablas teman-teman. Ya. Jadi teman-teman semua, saya sarankan untuk tegak ya, sehingga hormon-hormon yang ada di tubuh teman-teman semua juga berinteraksi ya. Oke. Nah, ini rules webinar teman-teman ya, terlibat sepenuh hati. Mungkin aku bacakan sekilas saja. Positif dan semangat, terbuka dan mau belajar, mencatat ya. Boleh kalau mau di screenshot silakan, di foto silakan. Dan mungkin kalau nanti ada PR ya teman-teman semua silakan dikerjakan. Gak usah dikumpulkan. Kalau ada PR mungkin ditempel aja di rumah teman-teman, di kamar ya yang biasa terlihat. Ada hadiah bagi teman-teman semua yang aktif menjawab dan sedia air minum teman-teman. Oke. Ayo, siapa yang sudah sedia air minum? Coba ketik sedia. Yang belum silakan ambil air minum. Oke, Kak Bambang sudah, Kak Ari sudah. Oke, dahsyat teman-teman. Silakan teman-teman semua santai aja, seakan-akan teman-teman semua sedang menonton bioskop. Jadi kita nggak usah terlalu formal banget teman-teman, seperti acara-acara mungkin simbolis kepresidenan, kementerian dan lain hal sebagainya. Kita santai aja ya. Seakan-akan teman-teman semua menonton bioskop pada malam hari ini. Oke? Nah, belajar teman-teman, ada input, ada output teman-teman. Yang pertama, kita harus, agar kita menjadi yang terbaik teman-teman, kita harus belajar dari yang terbaik. Kita mau belajar properti, harus belajar dari pelaku properti yang terbaik di Indonesia. Kita mau belajar keuangan, kita mau belajar apapun, harus belajar dari yang terbaik. Nah, yang kedua, harus sepenuh hati, disuruh gerak-gerak. Ya, dikasih PR ngerjain PR, dikasih soal menjawab di kolom komentar. Lalu jangan lupa pengulangan dengan jeda. Sesuatu hal yang kita ulangi ya, menurut psikologis itu akan menempel pada subconscious kita teman-teman. Ya, ketika kita sudah paham atau sering kita ulangi, itu kita nggak usah membaca, mulut kita itu ngerocos terus teman-teman. Kenapa? Why? Karena kita sudah memahami materinya. Materinya itu sudah masuk ke dalam subconscious. Jadi teman-teman semua bisa terus mengulangi sampai masuk ke pikiran bawah sadar teman-teman semua. Outputnya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman. Ini penting juga nih teman-teman.
harus mencatat ya. Kalau mau di screenshot juga boleh. Ada jeda untuk recall ya, menguji diri sendiri. Lalu teman-teman semua juga harus menyimpulkan ya, karena satu ilmu, satu materi ya, dengan banyak orang itu perspektifnya bisa berbeda-beda, tetapi intinya sama teman-teman. Merencanakan tindakan yang terbaik. Take action sampai jadi habits ya. Yang tadi aku bilang, potong kecil-kecil, lalu dijadwalkan, diberikan reward dan punishment kalau saya mencapai target. Misalkan aku mau beli mobil apa atau mau beli apa gitu. Atau kalau tidak mencapai target itu punishmentnya apa? Apa itu jalan kaki sampai ke Monas, naik sepeda dan lain hal sebagainya. Nah, ada mentor, dipermudah dan hack otaknya itu mungkin di lain sesi ya teman-teman ya. Dan sharing teman-teman ya, jangan lupa untuk sharing. Ketika kita sharing, yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya yang hadir pada webinar malam hari ini, tapi teman dari teman-teman itu bisa mendapatkan manfaatnya, keluarga dan lain hal. Ini baru ada 99 peserta teman-teman, masih sangat sedikit 100 ya. Makanya teman-teman semua silakan share link ya yang disampaikan panitia ke grup ya, baik itu grup keluarga, baik itu grup organisasi, grup kampus, grup kerja dan lain-lain ya. Sehingga teman-teman semua menjadi wasilah bagaimana kita bisa sama-sama belajar ya dengan banyak dampak teman-teman. Oke, silakan panitia kalau mau di-share linknya di kolom komentar biar peserta malam hari ini itu bisa meng-share ya ke grup yang ada di WA grupnya. Oke, ini aku lewatkan. Nah, ini dia nih teman-teman. Nih, ini dia yang masih banyak orang ya yang menganggap ini remeh teman-teman ya. Why? Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya pada saat webinar, sering aku tanyakan teman-teman, siapa di sini yang sudah punya tujuan atau goals? Masih ada yang belum mempunyai goals teman-teman, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Coba saya pengen ngecek teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang sudah punya goals, baik itu jangka pendek, menengah, jangka panjang? Yang sudah ketik sudah, yang belum ketik belum. Coba, Kak Ana saya, apa ini? Saya sudah atau belum? Yang sudah ketik sudah, yang belum ketik belum. Kak Habibur Rahman, sudah ada goals, bagus. Kak Nazwan, sudah, oke. Kak Bambang Don, oke, bagus. Kak Aris sudah, Kak Dapi sudah. Tuh, Kak Aris belum. Aduh. Kalau boleh tahu umur berapa Kak Aris? Kak Muhammad Ardian belum. Aduh. Coba Kak Aris, Kak Ardian umur berapa? Aku pengen tahu kok belum punya goals. Kak Muhammad Ardian, Kak Rivalio sudah, Kak Wim sudah, Kak Arlan sudah. Oh Kak Dapis baru 14 tahun. Kak Muhammad Ardian 36 tahun. Aduh, bahaya. Bahaya Kak Ardian. Tuh, teman-teman, makanya kenapa aku sangat penting sekali ya menyampaikan terus-terusan terkait dengan materi ini, teman-teman. Karena masih banyak di antara kita ya yang mungkin umurnya sudah 20 tahun lebih, tadi Kardian 36 tahun. Belum punya goals, teman-teman. Belum punya goals. Salah satu alasan kenapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka mau, teman-teman, karena mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Ya. Oke, nah, Kak siapa nih? Kak, tadi ada yang belum punya goals. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang belum punya goals, ini PR dari saya untuk teman-teman semua. Setelah mengikuti webinar ini, teman-teman semua wajib ya, aku wajibkan ya, silakan teman-teman semua membuat goalsnya masing-masing. Goals jangka pendek 1 tahun ke depan yang harus dicapai apa? Goals menengah 5 tahun ke depan yang harus dicapai apa? Dan goals jangka panjang 10-20 tahun ke depan yang harus dicapai apa, teman-teman? Ya, sehingga kita semua dalam jalani kehidupan itu betul-betul tahu tujuannya, teman-teman. Tahu tujuannya. Ibarat lomba lari, ketika kita tidak tahu garis finishnya, larinya kemana-mana, teman-teman. Balap lari dari Tangerang ke Jakarta. Jakarta garis finishnya. Tetapi karena kita tidak tahu garis finishnya, kita malah ke Bandung.
kita malah ke Surabaya. Nggak akan sampai goalsnya. Itulah pentingnya goals, teman-teman. Silakan. PR bagi teman-teman semua malam hari ini, buat goalsnya masing-masing. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah mempunyai goalsnya, ingat teman-teman, goals ada kriterianya ya. Oke, apa itu kriterianya? Nah, ini dia, SPTM teman-teman ya. Jadi teman-teman semua harus memenuhi kriteria goals SPTM. Apa itu? S, spesifik. P, positif. T, tertulis. Dan yang terakhir M, menarik. Spesifik. Goals teman-teman semua harus spesifik. 5 tahun ke depan teman-teman semua mau membeli mobil supercar. Mau membeli mobil 2 pintu. Niatnya supercar. Tapi karena teman-teman semua tidak spesifik dalam membuat goals, yang jadi teman-teman semua belinya carry teman-teman yang 2 pintu. Yang belakangnya buat ngangkat pasir. Makanya teman-teman semua harus spesifik ya. Kalau 2 pintu, jelaskan teman-teman. Mobil 2 pintu supercar, model apa, warna apa. Jadi betul-betul harus yang spesifik teman-teman. Nah yang kedua, positif. Ini penting banget teman-teman. Jadi alam bawah sadar manusia itu tidak mengenal yang namanya negatif atau positif teman-teman. Positif. Jadi ketika teman-teman semua mau hidup enak, niatnya hidup enak. Tetapi teman-teman semua nulis di goalsnya itu tidak mau miskin. Negatif miskin. Apa yang hasil? Subconscious teman-teman semua itu akan terdoktrin miskin. Bahayanya nanti jadi sungguh-sungguh teman-teman. Ya. Makanya kalau teman-teman semua belajar psikologis, belajar membuat goals, itu pasti teman-teman semua diwajibkan membuat goals dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif. Kenapa? Yang tadi aku bilang, karena pikiran bawah sadar manusia itu tidak mengenal positif atau negatif, teman-teman. Jadi pastikan positif. Ketiga, tertulis. Menurut riset, silakan teman-teman semua cari banyak banget, bisa di ChatGPT, bisa di Google Scholar atau dimanapun. Ya, menurut riset, ketika goals kita tertulis, ya. Jadi ada riset nih teman-teman, ada anak-anak sekolah di riset ya, siapa yang mempunyai goals tertulis, siapa yang tidak mempunyai goals. Nah, ternyata setelah 15-20 tahun kemudian ya, setelah dicek, anak-anak yang mempunyai goals tertulis pendapatannya itu lebih besar dibanding anak-anak yang tidak mempunyai goals tertulis ya. Jadi pastikan teman-teman semua goalsnya itu tertulis. Jangan hanya di pikiran aja. Kenapa? Karena kalau hanya di pikiran aja, mungkin 3 hari, 7 hari, 1 tahun ke depan itu lupa goalsnya apa. Jadi bagaimana kita mau punya indikator apakah goals kita tercapai atau tidak, tetapi kita tidak menulis goalsnya teman-teman. Nah yang keempat, ini penting banget teman-teman, menarik ya. Jadi jangan hanya sekedar buat goals aja yang tidak membuat kita bergairah untuk betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapai goalsnya teman-teman. Ya, contohnya bagi teman-teman semua yang muslim, ingin memberangkatkan haji kedua orang tua, mengantarnya dengan mobil yang teman-teman suka dan melihat wajah orang tua teman-teman semua menangis ya. Jadi harus ada perasaan emosionalnya. Sehingga ketika teman-teman semua dalam keadaan yang mungkin susah, mungkin targetnya tidak tercapai, ya teman-teman semua punya goals menarik sehingga bisa membantu untuk semangat teman-teman semua lagi. Oke? Orang bisa kaya dengan apa teman-teman? 1, mewarisi. Oke? Yang kedua, menikahi teman-teman. Dan yang ketiga, mencari. Nah, tapi malam hari ini kita hanya belajar satu hal aja teman-teman ya. Karena kalau mewarisi ya mungkin teman-teman semua jago. Kalau menikahi ya ini harus gak sembarangan orang teman-teman. Menikahi anak orang kaya ya, misalkan anak 100 besar orang terkaya di Indonesia, anaknya pengen teman-teman semua nikahi. Waduh, nggak semua orang bisa teman-teman. Teman-teman semua harus good looking, teman-teman semua harus pintar, teman-teman semua harus relasinya harus luas, nggak sembarangan. Nah makanya malam hari ini kita hanya fokus bagaimana kita bisa belajar atau kita bisa menjadi orang kaya ya, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mencari teman-teman. Oke? Bukan mewarisi atau menikahi.
itu teman-teman lebih jago, teman-teman. Masih bisa. Oke, kecerdasan keuangan, teman-teman. Ya, menurut riset, ya, di Indonesia, teman-teman, kecerdasan keuangan ini sangat minim sekali, teman-teman. Ya, jadi tugas saya, tugas TDW Resource, tugas teman-teman semua yang sudah belajar dengan kami, jangan lupa di-sharing bagaimana kita bisa cerdas dalam keuangan, teman-teman. Karena Indonesia butuh kita, teman-teman. Masyarakat Indonesia butuh kita. Tingkat literasi keuangan di Indonesia itu sangat rendah sekali. Ya, kita untuk mendukung negara kita, pemerintahan yang sekarang, ya, yang bisa kita lakukan dengan ya kecil terlebih dahulu, dengan cara kita sama-sama sharing bagaimana kita bisa cerdas dalam keuangan, teman-teman. Penting atau penting banget, teman-teman? Coba ketik dong. Penting atau penting banget? Ya. Tingkat literatur di Indonesia, tingkat literasi di Indonesia terkait dengan cerdas keuangan itu sangat minim sekali. Penting atau penting banget kita belajar dan sharing ke masyarakat Indonesia agar kita bisa membantu, ya, walaupun sedikit, agar Indonesia bisa menjadi negara maju, teman-teman. Penting banget, penting banget. Oke, nah, jadi teman-teman semua diharapkan betul-betul fokus dan jangan lupa sharing apa yang sudah teman-teman semua dapat pada malam hari ini, teman-teman. Banyak di antara kita yang menganggap income itu hanya satu, teman-teman. Ya, jadi untuk cerdas secara keuangan, kita harus paham yang namanya income. Yang kedua, kita harus paham yang namanya spending, teman-teman. Nah, banyak di antara dari kita yang paham hanya income itu hanya satu. Padahal income lebih dari satu, teman-teman. Oke? Ada active income, ada passive income, ada portfolio income. Kebanyakan dari kita hanya tahu active income. Kita mengabaikan yang namanya passive income, kita mengabaikan yang namanya portfolio income. Padahal dua hal itu powerful sekali bagaimana kita bisa mendapatkan uang, teman-teman. Oke, income, active income. Nah, ini yang mungkin mayoritas masyarakat Indonesia miliki, teman-teman. Active income, ya, bekerja dapat uang, bekerja dapat income. Tidak bekerja tidak dapat income. Contohnya apa? Pada saat kita menjadi makelar makanan, pada saat kita menjadi makelar kesehatan, makelar properti, makelar perusahaan, atau kita menjadi employment, baik itu di perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintah, teman-teman. Oke, aku jelaskan pohonnya dulu ya, teman-teman, ya. Jadi aku jelaskan pohonnya terlebih dahulu, baru batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya, ya. Jadi ini aku jelaskan secara pohonnya terlebih dahulu. Itu active income, teman-teman. Yang saya yakin 100% kita semua lakuin, teman-teman. Kita semua sudah tahu. Nah, yang kedua, ada yang namanya passive income. Tanpa kita harus terlibat secara langsung, itu kita bisa mendapatkan uang, kita bisa mendapatkan income. Oke, ada yang bocor ya? Ada yang bocor ya? Panitia bisa bantu? Oke, nah, passive income, teman-teman, ya. Jadi tanpa kita harus terlibat secara langsung, baik itu di pekerjaannya, itu kita bisa mendapatkan uang. Contohnya apa? Laundry, minimart, properti, bisnis, dan lain-lain. Nah, akan aku jelaskan lebih detailnya setelah ini, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya portfolio income, teman-teman. Ya, jadi aset yang kita miliki, yang kita gunakan setiap hari, kita pakai, ya, kita sekolahkan, ya, contohnya rumah. Tetapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian harganya bukan turun, pada saat kita jual itu harganya naik. Nah, itulah portfolio income. Oke, detailnya setelah ini akan aku infokan. Active income, income yang kita dapat dengan kita bekerja, ya. Termasuk ya kita dokter. Oke, ada yang bocor lagi, panitia, ya. Dokter,
lawyer, pembicara, dukun teman-teman kalau ada ya. Oke, developer, pedagang yang kita harus terlibat terus ya. Jadi poinnya adalah ketika kita mendapatkan income, pada saat kita harus terlibat. Nah, itu disebutnya dengan active income teman-teman ya. Apapun itu pekerjaannya, oke? Nah, yang kedua nih yang mau aku lebih spesifikkan lagi teman-teman. Passive income. Income yang kita dapat tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus terlibat secara langsung. Tidur pun uangnya tambah banyak teman-teman. Jalan-jalan uangnya tambah banyak. Nah, passive income ini ada beberapa poin teman-teman, atau beberapa apa ya, instrumen yang bisa membuat kita mendapatkan passive income. Ada 3 macam passive income teman-teman. Yang pertama itu adalah paper asset ya. Ada deposito, ada reksadana, ada saham, ada obligasi, dan ada hak royalti. Atau secara umumnya itu kita bisa invest di pasar modal atau pasar uang ya. Pasar modal itu ada yang namanya saham, obligasi, reksadana. Pasar uang itu ada namanya deposito, tabungan, dan lain hal sebagainya. Nah, teman-teman semua, aku pengen nanya kepada kalian semua, siapa di sini yang sudah berinvestasi di paper asset ya? Baik teman-teman semua saham ya, IHSG lagi turun, atau teman-teman semua deposito, reksadana, dan lain-lain. Itu suara siapa? Oke, ada yang bocor. Belum. Oke, nah saham apa? Oke, saham itu adalah bukti kepemilikan. Teman-teman semua mempunyai bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang sudah TBK ya, yang sudah terbuka ya. Jadi teman-teman semua bisa membeli sebuah perusahaan apapun itu dengan syarat perusahaan itu dijual di pasar modal teman-teman, atau biasa kita kenal perusahaan TBK, baik itu BCA, baik itu Unilever, atau perusahaan apapun. Nah, keuntungannya apa dari investasi saham? Ada 3 teman-teman. Ada 3 keuntungan teman-teman semua berinvestasi saham. Yang pertama, teman-teman semua bisa mendapatkan dividen. Dividen, apa itu? Bagi hasil keuntungan perusahaan. Ya, jadi yang namanya perusahaan itu kan ada aktivitasnya, ada keuntungannya, dan keuntungannya itulah yang akan dibagikan kepada pemegang saham teman-teman. Biasanya tahunan dibagikan dividen. Nah, teman-teman semua bisa mendapatkan passive income melalui saham, melalui dividen. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan passive income dari yang namanya capital gain harga saham. Apa itu? Contohnya, teman-teman semua beli harga saham 1 juta. Oke, dapat beberapa lot ya. Jadi kalau di saham itu disebutnya ada lembar, ada lot. Spesifiknya mungkin di kelas yang lain teman-teman ya. Nah, teman-teman semua beli 1 juta. 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian dijual dengan harga 2 juta. Nah, berarti itu ada selisih atau margin 1 juta. Margin 1 juta itulah yang di saham dinamakan capital gain, teman-teman. Kenaikan harga saham dari teman-teman semua. Itu bisa teman-teman semua mendapatkan passive income. Nah, yang ketiga, teman-teman semua bisa berhak mengikuti yang namanya RUPS. Apa itu? Rapat Umum Pemegang Saham. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman. Pertama, teman-teman semua bisa bergaul dengan para direksi yang teman-teman semua kenal. Contoh teman-teman. Teman-teman semua beli saham BCA ya. Pada saat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, teman-teman semua berhak hadir dan sama-sama meeting ya, sama-sama rapat dengan tokoh-tokoh pemilik BCA ya, dengan ownernya juga. Nah, itulah yang dimana teman-teman semua bisa membangun yang namanya relasi, atau teman-teman semua bisa bertanya secara langsung dengan mereka-mereka semua ya, contohnya direktur-direktur BCA dan lain hal sebagainya. Nah, itulah keuntungan 3 ya, 3 keuntungan. Sebetulnya mungkin di luar dari itu masih ada lagi keuntungan kita berinvestasi saham, tetapi ada 3 dasar kita berinvestasi saham mendapatkan keuntungan teman-teman. Apa tadi? Dividen. Apa? Capital gain. Yang ketiga apa? Kita bisa ikut yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham teman-teman. Obligasi apa? Obligasi kita menghutangi pemerintah ya. Jadi kita ngutangin pemerintah untuk pendidikan, untuk bangun jembatan, dan lain-lain. Obligasi juga ada untuk swasta ya. Jadi kita ngutangin perusahaan ya
Yang dimana uangnya itu digunakan untuk ya mungkin untuk modal, untuk bayar hutang dan lain hal sebagainya. Nah, itu keuntungannya akan mendapatkan bunga dan lain-lain ya. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan passive income melalui paper aset ya. Apapun itu produk investasinya, saham, obligasi dan lain-lain. Ya. Tadi aku cek masih ada yang belum take action ya untuk investasi di paper aset. Manfaatkan teman-teman, manfaatkan teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan. Jangan hanya menjadi penonton aja, tetapi menjadi pelaku di dunia investasi, khususnya di paper asset juga teman-teman. Nah, yang kedua, properti teman-teman. Ya, baik teman-teman semua sebagai investor properti, disewakan, dapat uang sewa, dapat untung. Atau teman-teman semua beli menjadi trading properti teman-teman ya. Teman-teman semua sudah paham yang namanya bagaimana. Oke, aku mau nanya deh. Siapa di sini yang mau belajar bagaimana menganalisa sebuah rumah ya? Kita mendapatkan sebuah rumah di bawah harga pasar ya. Seharusnya dijual 100 juta, sorry. Seharusnya dijual 500 juta, tetapi kita bisa mendapatkannya 200 juta, teman-teman. Kita jual 300 juta, itu udah masih di bawah harga pasar, tetapi masih dapat untung 100 juta, teman-teman. Oke, siapa di sini juga yang mau belajar bagaimana perjanjian sebuah properti sehingga kita bisa mengikat sebuah properti tanpa modal sama sekali ya. Ya minimal bawa martabak lah, martabak. Harganya berapa? Ya tergantung telurnya teman-teman. Ada yang telurnya 2, telurnya 3, telurnya 4. Jadi tergantung teman-teman semua. Mau. Oke. Oke, sabar teman-teman, sabar. Nah, teman-teman semua juga bisa mendapatkan yang namanya passive income dari properti. Baik itu properti yang disewakan, baik teman-teman semua menjadi agent properti, baik teman-teman semua menjadi developer. Nah, properti ini sangat menggiurkan sekali teman-teman ya, karena ibaratnya seperti pohon kelapa teman-teman. Pohon kelapa itu buahnya bisa dimanfaatkan. Batangnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa dimanfaatkan, di dalam kelapa bisa dimanfaatkan, serabutnya bisa dimanfaatkan, batoknya bisa dimanfaatkan. Itulah properti teman-teman, itulah powerful sekali. Makanya ketika aku nanya siapa yang mau belajar properti, teman-teman semua sangat banyak sekali yang berminat. Oke, sabar teman-teman, sabar ya. Nah, bisnis yang autopilot teman-teman, bisnis yang autopilot. Siapa di sini yang pernah membaca buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki? Coba, kalau yang sudah ketik saya. Ya, di buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki, kita diajarkan bagaimana ada 4 kuadran kita bisa mendapatkan uang, teman-teman. Ya, ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Kuadran kiri itu ada yang namanya employment dan self-employment. Kuadran kanan ada yang namanya bisnis dan investor. Nah, bisnis yang autopilot itu maksudnya di bisnis yang di kuadran kanan, teman-teman. Di kuadran kanan. Karena jika bisnisnya itu masih di kuadran kiri ya, yang self-employment, itu belum dikategorikan kita mendapatkan passive income. Why? Kenapa? Karena kita masih terlibat secara langsung di bisnis tersebut, teman-teman. Kalau kita nggak ada, mungkin bisnis tersebut bisa rugi. Ya, bisa malah boncos. Nah, bisnis yang autopilot itu yang dimaksud adalah bisnis yang sudah mempunyai sistem yang dimana bisnis tersebut masih bisa berjalan walaupun kita tidak bisa terlibat secara langsung, teman-teman ya. Jadi bisnis yang mempunyai sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah tata urutan, tata cara ya, yang jika diulangi itu hasilnya akan sama, teman-teman. Belajar apa di sistem? MKS, teman-teman. Marketing, kontrol, dan SDM. Ya. Siapa di sini yang mau belajar bagaimana? Oke, aku mau nanya dulu deh. Siapa di sini yang pengusaha? Coba ketik P di kolom komentar. Siapa di sini yang employment? Ketik E di kolom komentar. Coba. Aku pengen nanya 2, employment dan pengusaha. Oke, Kak Jonathan P pengusaha. Oke, Kak Ari saya mahasiswa. Oke, saya mahasiswa, masih fresh banget. Kak Habibur Rahman T. T apa? Apa T? Employment, self-employment, bisnis. P pengusaha. E employment. Oke. E investor. Oke. P.
Aku nganggur. Oke, saya doakan kalau mau buka usaha mendapatkan produk yang sesuai ya sehingga bisa untung banyak. Atau kalau mau kerja cepat dapat kerjaan ya, aku doakan. B, bisnismen. Oke, I, investor. Kak Kenas. Oke, aku masih SMA. Oke, masih fresh sekali. Nah, bagi teman-teman yang pengusaha, bagi teman-teman semua yang pengusaha, siapa yang mau belajar bagaimana sistem marketing, sistem SDM, dan sistem kontrol? Coba ketik saya. Dan bagi teman-teman semua yang mau memulai bisnis, siapa yang mau belajar bagaimana kita mendapatkan peluang bisnis ya? Jadi ada beberapa kriteria ya, ada beberapa strategi bagaimana kita bisa mendapatkan peluang bisnis. Itu yang pertama. Lalu setelah kita mendapatkan peluang bisnis, bagaimana kita bisa memilih peluang bisnis yang ada? Lalu setelah kita memilih peluang bisnis yang ada, bagaimana kita bisa menjalankan bisnisnya, teman-teman? Ya, bagaimana marketingnya? Bagaimana MKS, marketing, kontrol, dan SDM? Bagaimana kontrolnya? Bagaimana SDM-nya? Lalu bagaimana cara agar bisnis kita bisa ekspansi, teman-teman? Baik itu melalui franchise atau teman-teman semua IPO ya, initial public offering ya. Jadi teman-teman semua menjual sahamnya di pasar modal sehingga bisnis dari teman-teman semua bisa dibeli ya, sehingga bisa mendapatkan modal yang dimana modalnya itu bisa untuk baik itu pengembangan usaha, investasi dan lain hal sebagainya. Atau teman-teman semua yang usaha bisa juga mendapatkan modal dari yang namanya crowdfunding ya, atau patungan ya. Jadi ada yang namanya mekanisme crowdfunding, teman-teman semua bisa mendapatkan tambahan modal ya dengan cara crowdfunding. Nah, itu mungkin di materi lainnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan passive income dengan yang namanya paper asset ya. Paper asset banyak sekali instrumen-instrumennya ya. Lalu kita juga bisa mendapatkan passive income dari yang namanya properti, teman-teman. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman semua bingung belum masih awam di bidang properti atau sudah take action di bidang properti tapi tidak ada hasilnya, itu harus belajar, teman-teman. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan passive income dengan bisnis yang autopilot ya, yang sudah ada sistemnya. Marketingnya jalan, kontrol jalan, dan SDM-nya jalan. Walaupun kita tidak terlibat, tetapi bisnis tersebut masih bisa tetap jalan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah saya jelaskan bagaimana 3 macam passive income, jangan sampai ada yang terlewat, teman-teman. Take action sesuai dengan minat dari teman-teman semua. Yang belum investasi di paper asset, segera investasi. Jangan hanya jadi penonton, tetapi pelaku, teman-teman. Ya, teman-teman semua sering menggunakan produk-produk ya, perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu dijual di pasar modal ya. Contoh, Unilever itu produknya apa ya? Unilever itu produknya sabun ya, ada sabun dan lain ada alat itu ya, teman-teman ya, alat kebersihan. Nah, teman-teman semua hanya menjadi pelaku atau penikmat, tetapi teman-teman semua tidak menjadi investornya. Nah, teman-teman silakan dimanfaatkan ya instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia ini sehingga teman-teman semua tidak hanya jadi penonton tetapi jadi pelaku, ikut menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut, teman-teman. Lalu properti, silakan yang mau punya ada nih teman-teman ya. Jadi tahun ada yang namanya Bu Eva Sisel. Bu Eva Sisel ini dari Jambi ya, dari Jambi. Jadi Bu Eva Sisel belajar dengan guru kita semua, Pak Tung Desa Muaringin, terkait dengan properti. Nah, setelah belajar, Bu Eva Sisel itu betul-betul langsung praktek. Bukan hanya berhenti di catatan, bukan hanya berhenti di otak, tetapi langsung dipraktek. Apa hasilnya? Bu Eva Sisel bisa menjalankan atau mempraktekkan materi dari Pak Tung Desa Muaringin, ya, bagaimana bisa mendapatkan properti yang dimana tujuannya itu untuk disewakan tanpa modal sama sekali. Ketika dapat properti, Bu Eva Sisel bukan mengeluarkan uang, malah dapat uang. Caranya gimana? Caranya dengan pihak ketiga. Kok bisa? Ada mekanismenya, ada perjanjiannya. Harus belajar terlebih dahulu, teman-teman ya. Tapi
malam hari ini kita bukan belajar untuk itu. Aku mau spill dikit aja. Silakan bagi teman-teman semua yang sudah praktek di bidang properti, kalau ingin memperluas wawasannya lagi silakan. Atau bagi teman-teman semua yang belum take action ya, belum menjadi pelaku praktisi properti, silakan belajar ya. Kita punya guru yang namanya Pak Tung Desa Waringin, masih mau ngajar, mumpung silakan teman-teman semua. Kalau ada konten-konten terkait dengan properti silakan pelajari. Atau kalau mau belajar secara langsung di seminar Pak Tung dengan pembahasan properti, silakan teman-teman juga ikut, mumpung Pak Tung masih mau ngajar. Nah, teman-teman semua, siapa? Oke, aku jadi penasaran. Oke, aku mau nanya. Siapa di sini yang mau menjadi pelaku di properti? Coba ketik mau. Mau. Coba ayo. Ya. Tapi ada yang bilang nggak punya uang, nggak punya modal. Waduh, tadi aku udah ngasih testimoni. Bu Eva Sisel tanpa modal sekali dapat properti malah dapat uang. Kok bisa? Ya bisa lah dari pihak ketiga. Caranya gimana ya? Ada mekanismenya, ada perjanjiannya, ada landasan hukumnya. Nggak sembarangan mau. Oke, nah. Oke, itu next aja teman-teman. Silakan teman-teman semua yang mau belajar terkait dengan properti hubungi admin kita aja ya di 081-nya 3 kali 63873 ya. Teman-teman semua bisa belajar properti dari Pak Tung Desa Waringin langsung. Sebentar, tapi aku mau ngecek dulu nih. Siapa di sini yang sudah pernah belajar dengan Pak Tung Desa Waringin? Coba ketik yang sudah, ketik sudah, yang belum ketik belum. Siapa di sini dari teman-teman semua yang sudah pernah belajar dengan Pak Tung Desa Waringin? Yang sudah ketik sudah, yang belum ketik belum. Kak Imam sudah, Kak Reno sudah. Kak Ari belum, tapi sudah daftar Financial Revolution. Oke, dahsyat. Apa ini? Kak Tamsil belum. Waduh, rugi. Bisa-bisanya Pak Tung sering mengajar secara cuma-cuma gratis, tetapi belum pernah belajar dengan Pak Tung, rugi. Oke, nah aku pengen nanya nih. Setelah belajar dengan patung, ilmunya dahsyat atau dahsyat banget teman-teman? Masih ada yang belum belajar dengan patung, waduh. Bukunya dahsyat, oke dari buku. Oke, silakan. Setelah belajar dari patung, materinya dahsyat atau dahsyat banget? Tuh, dahsyat banget, luar biasa dahsyat banget. Tadi siapa yang belum belajar dari patung? Kak Tamsil Mardiansyah. Tuh lihat tuh, dahsyat banget, luar biasa dahsyat banget, sudah dahsyat banget, dahsyat. Cari tahu Kak, supaya Kak Mardiansyah nggak ketinggalan ya. Jadi yang lain udah belajar, Kak Mardiansyah belum belajar dengan patung. Rugi Kak. Oke, silakan cari tahu bagaimana bisa belajar dengan patung dari buku, dari konten dan lain hal, dari seminar dan lain hal sebagainya. Oke, tadi karena banyak yang pengen menjadi praktisi properti, silakan teman-teman semua yang berminat hubungi 873 aja ya. 081-nya 3 kali 63873 ya. Silakan mau belajar properti, chatnya gitu ya. 08-nya 13 kali 63873. Oke, nah teman-teman semua, itu 3 macam bagaimana kita bisa mendapatkan passive income. Wow, tidak terasa sudah 1 jam teman-teman. Oke, nah yang kedua apa tadi? Yang pertama ada active income. Yang kedua apa? Ada yang namanya passive income. Yang ketiga apa? Ada yang namanya portfolio income. Apa itu portfolio income atau capital gain? Kenaikan harta kita teman-teman. Contoh, beli rumah 1M lalu 10 tahun kemudian naik menjadi 10M ya. Jadi kita beli 1M, 10 tahun kemudian menjadi 10M. Nah, selisih atau margin 9 miliar itu dinamakan yang namanya portfolio income teman-teman ya. Jadi aku ulang sekali lagi, kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia mengetahui
pendapatan atau income itu hanya satu, active income aja, ya. Padahal pendapatan itu bisa kita dapatkan dari 3 hal, teman-teman. Apa tadi? Active income, passive income, dan portfolio income. Ayo dong, ketik dong, sambil ngetik dong. Active income, passive income, dan portfolio income. Oke, aku belum ngasih hadiah ya. Silakan ketik, nanti bagi teman-teman semua yang beruntung akan aku tunjuk mendapatkan hadiah dari kami. Coba, active income, passive income, dan portfolio income, teman-teman. Ayo, silakan ketik. Yang beruntung aku ini mau aku kasih undian ya, teman-teman. Ini bukan hadiah ya. Ini undian. Silakan, Kak Christian, active income, passive income, dan portfolio income. Oke, Kak Ari, active income. Aduh, baru satu. Oke, silakan. Aku pilih bagi teman-teman semua yang beruntung mendapatkan hadiah. Active income. Oke. Oke, selamat untuk Kak. Ayo terus. Oh, ternyata masih bawah. Oh, banyak sekali. Nanti aku pilih-pilih dulu ya. Passive income, ditanyain ke Gino, passive income. Active income, passive income, dan portfolio income. Oke, selamat Kak Christine 12 Wianto. Mendapatkan hadiah dari TDW Risol. Selamat. Nah, silakan untuk panitia dicatat dan Kak Christine juga bisa chat ke nomor yang memberikan link Kak Christine ya. Oke? Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua yang harus yang namanya aktif ya. Sehingga bukan hanya lebih maksimal mendapatkan materinya, tetapi teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah secara cuma-cuma, teman-teman. Oke, active income, passive income, dan portfolio income. Kita masuk yang kedua, teman-teman. Ya, jadi untuk cerdas secara keuangan, kita harus betul-betul paham 2 hal. Yang namanya income dan yang namanya spending. Income, tadi kita udah sama-sama belajar, sama-sama udah aku lebih spesifikan lagi, tinggal teman-teman semua perdalam dan dipraktekkan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya spending, teman-teman. Apa? Spending. Spending ada beberapa yang namanya kriteria, teman-teman, atau kolom-kolomnya. Yang pertama, spending yang namanya produktif. Yang kedua, spending konsumtif. Yang ketiga, spending ya, yang membuat kita tampaknya produktif, padahal kita konsumtif, teman-teman. Dan yang terakhir, spending terlihat kita itu tampaknya konsumtif ya, terlalu banyak pengeluaran. Tetapi padahal produktif. Nah, penjelasannya seperti apa akan aku jelaskan, teman-teman. Nah, ini pengeluaran yang produktif. Seluruh pengeluaran yang membuat active income kita, passive income kita, portfolio income kita itu naik, teman-teman. Apapun itu pengeluarannya, ya. Apapun itu. Itu yang dinamakan pengeluaran yang produktif, teman-teman. Lalu ada yang namanya pengeluaran yang konsumtif, ya. Atau langsung hilang atau habis. Contoh, beli makan, minum, baju, ikut tur, ya. Yang seharusnya kita langsung pulang, kita main ke kafe dulu, ngegosip lagi. Udah dapat dosa, pengeluaran kita juga konsumtif. Yang seharusnya bisa mengamankan 200.000, 200.000 kita hilang buat ngopi-ngopian. Lalu ada yang namanya passive spending, teman-teman, ya. Oh, oke, sorry. Jadi pengeluaran konsumtif itu ada beberapa hal. Ada yang langsung hilang, lalu ada yang namanya passive spending. Pengeluaran yang waktu kita tidur pun itu tetap keluar, teman-teman. Contoh, segala cicilan kita, biaya listrik, air, telepon, internet, YouTube Premium, Spotify, Netflix, HBO, Spotify tidak kita gunakan, tetapi pengeluarannya tetap. Nah, itulah yang disebut dengan passive spending, teman-teman. Lalu ada yang namanya pengeluaran konsumtif. Nah, ini yang paling berbahaya, teman-teman. Invisible spending. Pengeluaran yang datangnya dari penurunan nilai aset kita ya. Tambah miskin tanpa kita terasa. Kita tidur, aset kita berkurang. Kita tidur, harga saham kita turun. Kalau salah beli harga saham. Contoh, inflasi, harga elektronik, mobil, furniture. Nah, ini inflasi sangat berbahaya sekali, teman-teman. Berbahaya sekali. Ya. Mungkin
2015 eh, beras ya, harga beras yang rata-rata itu 1 liter mungkin waktu itu seharga 10 tahun yang lalu itu 6.000 atau 5.000 per liter. Tetapi sekarang 2025 harga beras rata-rata per liter itu bisa 12 sampai 15.000. Ada kenaikan dari 5.000 ke 15.000. Itulah yang dinamakan yang namanya inflasi ya di ilmu ekonomi ya. Nah, ini bahaya banget teman-teman ya. Jadi ketika kita mempunyai aset tetapi kita tidak maksimalkan, investasikan ke instrumen-instrumen yang menguntungkan atau yang bisa meningkatkan asetnya, harta kita akan berkurang teman-teman. 10 tahun yang lalu kita punya uang 1 miliar. Kita punya uang 1 miliar rupiah. Pada saat itu, kalau kita belikan sebuah barang, itu hasilnya akan lebih banyak ketimbang 1 miliar yang kita belanjakan sekarang, teman-teman. Karena ada inflasi ya. Jadi pastikan teman-teman semua yang sudah memiliki lebih aset ya, lebih harta, itu pastikan diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang bisa menguntungkan atau meningkatkan capital gain dari aset teman-teman semua. Oke? Karena inflasi sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah ini nih, pengeluaran terkesan produktif ternyata dia konsumtif teman-teman. Apa itu? Segala pengeluaran ya. Contohnya kalau yang usaha, karyawan, mesin, komputer, kendaraan, hingga biaya marketing yang tidak menghasilkan sama sekali ya. Lebih dari biaya yang dikeluarkan. Jadi pengeluarannya 1 juta, pendapatannya 500.000, minus 500.000 ya. Terkesan produktif bisnis, padahal itu konsumtif ya, boncos teman-teman. Oke, pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif teman-teman. Nah ini dia nih, orang mencicil sepeda motor baru dengan alasan untuk kerja. Cicilan motor A harganya itu 35.500.000. DP-nya 9.500.000. Cicilan per bulan 1.606.000. Selama 30 bulan. Total uang yang keluar itu 60 keseluruhan 60.892.000. Padahal setelah 3 tahun harga sepeda motor tersebut menjadi 12.800.000 teman-teman. Orang ini rugi 48.092.000 dalam 3 tahun. Wow. Padahal bisa beli sepeda motor bekas Honda Legenda tahun 2000 senilai 2 juta. Maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman ya. Ketika kita dalam keadaan yang masih berprogres ya untuk mencapai keadaan yang financial freedom ya, kita yang namanya sadis terlebih dahulu teman-teman. Apa itu? Sabar dan disiplin. Jangan ikuti kemauan kita dulu teman-teman, tetapi kebutuhan kita yang didahulukan. Ya, jadi pastikan ya, cek lagi teman-teman semua pengeluaran 1 bulan terakhir, 1 tahun ke belakang, apakah ya yang selama ini kita mengiranya produktif ternyata itu konsumtif teman-teman. Silakan cek ke pengeluaran dari teman-teman masing-masing. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Pengeluaran yang terkesannya konsumtif ternyata produktif ya. Selama ini kita menganggapnya konsumtif ya, kita tidak mendapatkan apapun pada saat sekarang, tetapi ini padahal produktif teman-teman. Apa itu? Investasi leher ke atas. Semua breakthrough keuangan diawali dengan AHA dan harus. AHA adalah pengetahuan, sedangkan harus adalah keberanian. Contoh, seorang ibu mestinya memilih ikut seminar untuk investasi leher ke atas ya, pengetahuan yang bisa menghasilkan income ratusan bahkan ribuan kali dibanding memberikan anaknya PS5 teman-teman. Oke? Jadi memang bagi teman-teman semua ya, relasi itu sangat penting sekali dan sangat powerful sekali membantu kita ya, baik itu di bisnis kita, baik itu di relasi kita ya untuk meningkatkan income kita. Nah, teman-teman semua pastikan mempunyai relasi yang mendukung teman-teman semua sesuai dengan tujuan hidup teman-teman. Contoh, teman-teman semua mau bisnis tapi baru mulai bisnis.
Nah, teman-teman semua bisa gabung di organisasi bisnis. Ada apa? Ada Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri. Ada yang namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya mungkin teman-teman semua ketika masuk organisasi bisnis itu ada uang tahunannya, ya, itu ada uang bulanannya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Walaupun terlihatnya konsumtif, kita memberikan ke organisasi, tetapi karena kita gabung organisasi tersebut, kita mempunyai relasi yang powerful yang bisa mendukung bisnis kita, teman-teman. Atau kita satu circle dengan pengusaha-pengusaha yang lebih hebat dari kita, ya, sehingga kita bisa belajar secara gratis, teman-teman. Ya, makanya teman-teman semua jangan ragu-ragu untuk mempunyai pengeluaran yang terkesan konsumtif ternyata produktif. Oke? Nah, nih teman-teman semua. Pengeluaran terkesan konsumtif ternyata produktif. Belajar, ya. Bergaul dengan orang yang lebih sukses. Nah, ini caranya gimana? MBBKM, teman-teman. Apa MBBKM? Yang pertama, bagaimana kita menemukan orang-orang yang sudah sukses di bidang yang kita ingin sukses. Lalu MB, bagaimana kita bisa belajar? Bagaimana kita bisa bergaul terlebih dahulu? Kita bisa menemukan, kita bisa bergaul, caranya gimana? Lalu yang ketiga, kita bisa belajar. Dan yang keempat, kita bisa memperkerjakan orang yang lebih sukses di bidang yang kita ingin sukses. Gabung organisasi, ya, organisasi bisnis, gabung. Teman-teman semua akan mendapatkan relasi. Nah, yang terakhir adalah amal, teman-teman. Kita tidak bisa memberikan lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kita sangat luar biasa sekali, teman-teman. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan cukup rezeki, kita diberikan fokus dan waktu luang untuk belajar. Malam hari ini kita belajar. Nah, itu luar biasa sekali, teman-teman. Nah, makanya memang amal itu tidak seberapa ketimbang, ya, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, teman-teman. Jadi silakan teman-teman semua, tidak usah ragu-ragu juga jika ingin beramal, ya, kepada mereka yang membutuhkan, sehingga kita bisa menjadi dampak positif dalam hal apapun, baik itu dalam uang, baik itu dalam ilmu, dan dalam hal sebagainya. Oke, nah mungkin aku pengen ngasih hadiah lagi nih kepada teman-teman semua. Oke, siapa di sini, ya? Oke, aku pengen nyari yang paling aktif, teman-teman. Jadi yang sesuai dengan yang aku bilang, yang paling aktif akan mendapatkan hadiah atau undian, ya, dari kita secara langsung. Siapa di sini yang mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat? Coba ketik saya. Oke, aku pengen ngecek siapa yang beruntung mendapatkan undian pada malam hari ini. Oke, ayo, ada 85 orang. Jangan mau kalah, teman-teman. Silakan, masih aku tunggu. Dan yang beruntung akan aku kasih undian. Oke, saya. Oke, aku tunggu 10 detik lagi. Silakan. Saya. Saya si paling beruntung. Oke, baik. Selamat untuk Kak Ari Darian Ramadan. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari kami. Oke, silakan panitia dicatat Kak Ari Darian Ramadan, atau Kak Ari juga bisa hubungi panitia kalau Kak Ari mendapatkan hadiah dari kami. Nah, teman-teman semua, materi yang aku sampaikan tadi, oke, penting atau penting banget? Coba deh ketik di kolom komentar, penting atau penting banget? Kak Ismail dari Manado, penting banget. Kak Tamsil, penting banget. Kak Teddy, penting banget. Kak Yusuf, penting banget. Kak Rivalio, penting banget. Boleh juga. Boleh. Dipraktekkan, Kak, jangan cuma boleh doang. Lumayan penting, Kak. Waduh, lumayan. Penting banget, pentingnya kebangetan, penting banget. Nah, teman-teman semua, ya, jangan hanya berhenti pada webinar malam hari ini, teman-teman. Ya. Jadi kita bukan hanya penonton aja, kita hanya menonton aja mereka-mereka yang dapat keuntungan dari paper asset, mereka-mereka yang dapat keuntungan dari properti, mereka-mereka yang dapat keuntungan dari bisnis yang jalan tanpa mereka ikut terlibat, mereka-mereka yang dapat keuntungan dari yang
yang namanya portfolio income. Jangan hanya penonton aja, teman-teman. Jangan hanya penonton aja. Teman-teman semua sudah belajar dan mulai dari malam hari ini mulai buat plan dan dipraktekkan, teman-teman. Bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan yang namanya, ya mungkin ada yang masih aktif income, silakan. Ya, yang belum punya passive income, ya rencanakan dari sekarang bagaimana bisa mendapatkan passive income. Yang belum punya portfolio income, rencanakan dari sekarang bagaimana bisa mendapatkan ketiga hal ini. Sehingga kita bukan hanya jadi penonton, gak enak teman-teman jadi penonton. Gak enak. Cuma bisa ngelihat pakai mata, tidak bisa merasakan. Ya, jadi kuncinya adalah no action nothing happen. When you take action, miracle happen, teman-teman. Oke, siapa di sini yang bersungguh-sungguh untuk action? Ya, menjadi pelaku bukan hanya penonton. Coba ketik action di kolom komentar, dong. Oke, oke, karena banyak yang nulis, mau aku kasih hadiah lagi nih. Oke, selamat. Selamat untuk Kak Muhammad Ardian. Anda mendapatkan hadiah dari TDW Resource. Oke, panitia Kak Muhammad Ardian ya. Silakan nanti dihubungi untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, nah teman-teman semua, siapa yang mau belajar lebih dalam? Ya, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi pelaku, bukan hanya menjadi penonton. Coba ketik mau, ayo. Mau. Kak Ana mau, oke. Kak Bambang Rizky mau, waduh gede banget itu tulisannya. Kak Nauzan mau, saya mau. Oke. Nah, teman-teman semua ya, tadi aku sudah tanya, ternyata kita sama-sama muridnya Pak Tung Desem Waringin, teman-teman ya. Jadi kita sama-sama berguru dengan Pak Tung Desem Waringin. Nah, siapa di sini yang mau belajar lagi? Betul-betul sungguh-sungguh mau belajar dengan Pak Tung Desem Waringin secara langsung. Coba ketik mau, ayo. Mau Paul, oke. Kak, oke, mau. Oke, nah teman-teman, nah mungkin kebanyakan dari teman-teman semua ya sudah mengetahui bahwa Pak Tung memang masuk ke masa-masa pensiun yang mungkin teman-teman semua sulit untuk belajar bersama Pak Tung Desem Waringin. Kenapa? Karena Pak Tung sudah mengurangi masa pensiunnya, teman. Mengurangi masa mengajarnya. Nah, tapi kabar baik untuk teman-teman semua, karena yang mau belajar secara langsung dengan Pak Tung Desem Waringin banyak, akan aku infokan teman-teman. Kabar baik untuk teman-teman semua, kita semua bisa belajar lagi teman-teman. Kita semua bisa berkumpul lagi, ya, mentransfer bagaimana ilmu patung bisa nyampe ke pikiran kita dan kita praktekkan. Sehingga kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi pelaku, teman-teman. Nah, Patung akan mengajar lagi, teman-teman. Patung akan mengajar lagi. Nah, oke, aku akan share screen ya. Aku akan share screen. Aku langsung aja ya. Jadi, langsung aja kita take action, teman-teman, ke website yang Patung punya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini dia. Patung akan mengajar lagi. Financial Revolution 2-4 Mei 2025. Kita bisa berkumpul lagi, kita bisa menyimak lagi, kita bisa menyerap ilmu patung lagi dan bisa kita praktekkan setelah itu, teman-teman. Financial Revolution 2-4 Mei 2025 ya. Good investment, bagaimana kita akan berburu massive income ala Pak Tung Desem Waringin. Di mana? By Zoom, teman-teman, by Zoom. Teman-teman semua yang ada di Jawa, teman-teman semua yang ada di daerah timur, di daerah barat, dan lain hal sebagainya, bahkan di luar negeri, bisa ikut belajar secara langsung dengan Pak Tung. Sangat fleksibel sekali. Dengan Pak Tung langsung, ya. Jadi,
Teman-teman semua akan belajar bagaimana apa itu definisi kaya, teman-teman. Kenapa sih orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, teman-teman? Bagaimana memulai bisnis tanpa modal? Wow, luar biasa sekali. Yang biasanya kita bisnis mengeluarkan modal belum tentu untung, tetapi kita akan diajarkan bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Lalu ada yang namanya 6 tahap level keuangan, teman-teman. Wah, ini spesial sekali teman-teman. Spesial sekali. Ya, bagaimana aman secara finansial, Patung akan mengajarkan. Bagaimana mengubah money blueprint teman-teman semua. Financial ronsen untuk kesehatan keuangan Anda ya. Jadi teman-teman semua keuangannya akan di ronsen ya. Secara langsung dengan skemanya Pak Tung. Ya, nggak usah dikirim kemana-mana. Cukup teman-teman semua mengikuti PDF ya. Nanti akan dikasih PR-nya. Dan teman-teman semua bisa melihat hasil dari ronsen finansial teman-teman semua. Bagaimana orang kaya bisa mengumpulkan banyak uang dibandingkan dengan orang sejenis dengan melakukan usaha yang sama. Orangnya sama, waktunya sama, tetapi kok hasilnya berbeda? Itu pertanyaan yang besar, teman-teman. Bagaimana mengubah mindset kita mengenai keuangan, teman-teman? Ingat, teman-teman, law of attraction. Apa yang kita yakini, itulah yang alam semesta berikan. Kalau mindset kita salah, hasilnya akan salah, teman-teman. Hati-hati dengan keyakinan, teman-teman. Hati-hati dengan mindset yang kita miliki sekarang. Bagaimana mempunyai alasan yang sangat kuat sehingga Anda berani untuk take action. Teman-teman, timpang pendapatan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama timpang pengetahuan, yang kedua timpang keberanian. Nah, di Financial Revolution ini teman-teman semua diajarkan bagaimana teman-teman semua tidak timpang pengetahuan dan tidak timpang keberanian. Akan diajarkan langsung teman-teman sama Pak Tung Desemwaringin ya. Bagaimana mempunyai alasan yang sangat kuat dan masih banyak materi lainnya teman-teman ya. Tadi ada yang namanya paper asset teman-teman. Ada beberapa instrumen yang dimana kita bisa mendapatkan passive income. Dan di Financial Revolution kita juga akan membahas bagaimana lebih dalam lagi teman-teman semua bisa cuan dari paper asset salah satunya teman-teman. Kapan? Nah, acaranya 2-4 Mei 2025, teman-teman. Oke, siapa di sini yang kita mau berkumpul? Belajar ya di Financial Revolution dengan Pak Tung Desemwaringin. Coba, mau. Coba, ayo dong. Mau. Mumpung Pak Tung masih mau ngajar, teman-teman. Mumpung Patung masih mau ngajar. Kalau Patung nggak mau ngasih ngajar, waduh, kita belum dapat materi Patung, kita belum dapat pengalaman Patung, kita belum mempraktekkan ilmu Patung. Rugi, teman-teman, rugi. Oke, ini aku mau share screen lagi, teman-teman. Mau, wow, sangat banyak sekali yang mau. Oke, nah teman-teman semua, jangan lewatkan kesempatan emas ini, kita bisa belajar secara langsung dengan Patung Desemwaringin ya. Investasi normalnya teman-teman, dulu ya, sekarang karena adanya teknologi yang bisa memudahkan kita untuk belajar, lebih efisiensi waktu, lebih efisiensi tenaga, budget, dan lain hal sebagainya. Dulu kalau teman-teman semua mau belajar Financial Revolution, itu harus membayar 5.500.000 teman-teman. Coba, aku pengen nanya, siapa di sini yang komitmen belajar dengan Patung Desemwaringin walau membayar 5.500.000? Coba, mau, coba. Teman-teman, 3 hari kita akan belajar dengan Patung, teman-teman. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, teman-teman. Why? Kenapa 3 hari? Saya langsung aja, teman-teman. Kenapa 3 hari? Ilmunya daging, teman-teman. Ilmunya daging, ya, sudah dipraktekkan. Ilmunya daging sudah dipraktekkan dan bisa teman-teman terapkan. Kenapa 3 hari? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Kenapa lama? Karena materinya penting, karena materinya ada silabusnya. Nah, sama dengan Financial Revolution, teman-teman. Di mana teman-teman semua 3 hari akan betul-betul belajar bagaimana merevolusi keuangan dari teman-teman semua. Ya, secara 3 hari akan belajar dengan Patung Desemwaringin. Tapi tenang aja, ada sesi jedanya ya. Jadi
kita belajar, istirahat, sehingga hasil yang kita dapatkan bisa maksimal, teman-teman. Tak punya duit, mau minta abangnya pelit. Waduh, tidak punya duit. 3 hari lebih berharga dari 12 tahun di bangku sekolah. Wow, luar biasa sekali Kak Ari Darian. Nah, oke, siapa di sini yang mau langsung daftar ya? Karena teman-teman semua akan mendapatkan lebih ya. Akan aku kasih lebih ya. Jadi yang tadi aku sudah infokan bahwa pentingnya take action. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Ya, jadi kalau kita tahu nggak ada gunanya, tetapi ketika kita take action, miracle happen. Jadi aku mau mengutamakan bagi teman-teman semua yang take action malam hari ini, akan aku kasih lebih. Akan aku kasih lebih. Gak bohong. Akan aku kasih lebih. Coba ketik mau. Sangat tidak sabar diajarin patung. Oke. Kak Ari mau. Oke. Mau. Kak Bambang mau. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Silakan. Siapa yang mau aku kasih lebih? Karena aku menghargai yang tadi kita sudah sama-sama sepakati. Take action, miracle happen. Oke. Baik. Nih, teman-teman semua. Tenang, teman-teman. Tenang dan sabar. Oke. Tenang dan sabar. Sebentar, teman-teman. Oke, aku akan share screen lagi teman-teman. Sebentar. Ini dia nih. Nah, ini teman-teman yang aku udah bilang tadi bahwa acaranya itu 2-4 Mei live on Zoom 3 hari kita akan belajar secara langsung dengan patung Desemua Ringin. Nah, ini yang akan kita pelajari teman-teman ya. Apa itu definisi kaya ya? Kenapa orang kaya semakin kaya? Bagaimana memulai usaha tanpa modal? 6 tahap level keuangan. Bagaimana aman secara finansial? Bagaimana mengubah money blueprint? Financial ronsen untuk kesehatan keuangan Anda. Oke? Lalu ada lagi nih teman-teman. Bagaimana orang kaya bisa mengumpulkan banyak uang dibandingkan dengan orang sejenis dengan melakukan usaha yang sama? Bagaimana mengubah mindset kita mengenai uang? Bagaimana mempunyai alasan yang sangat kuat sehingga Anda berani untuk take action dan masih banyak materi lainnya. Nah, ini spesial teman-teman ya. Spesial, sangat spesial sekali. Tidak akan teman-teman dapatkan. Ya. Nah, khusus yang payment malam hari ini. Oke, teman-teman semua mendapatkan tambahan bonus. Oke, aku kasih ini aja deh. Tambahan bonus 2 tiket Financial Revolution Februari 2025 ya. Dan ebook Secret to be Rich ya. Jadi ada tambahan ebook Secret to be Rich nih. Aku langsung ke websitenya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman semua berhak mendapatkan 2 tiket gratis. Oke, jadi teman-teman semua cukup daftar 1 orang aja. Teman-teman semua boleh hadir bertiga ya. Dan 1 orang itu boleh mengajak 1 keluarga. Jadi nobar kayak gitu. Jadi boleh mengajak 3 keluarga teman-teman. 1 orang boleh mengajak 2 orang teman-teman. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya workbook Financial Revolution fisik ya. Jadi langsung kami kirim besok ya. Jadi teman-teman semua yang take action hari ini, besoknya akan kami kirim workbook Financial Revolution fisik ya. Jadi teman-teman semua setelah seminar itu bisa mempelajarinya lagi, diulang lagi sehingga masuk ke subconscious dari teman-teman semua. Teman-teman semua juga akan mendapatkan akses audio Design Your Life to the Top senilai 497.000 ya. Lalu teman-teman semua juga akan mendapatkan 7 CD Financial Revolution senilai 997.000 dan special voucher potongan mengikuti seminar Tung Desemua Ringin senilai 1 juta rupiah teman-teman. Oke, siapa yang mau benefit ini? Coba ketik saya. Oh iya masuk. Oke, baik teman-teman semua. Saya. Oke, baik teman-teman semua. Baik, akan aku infokan lebih detail lagi teman-teman. Oke, akan aku infokan lebih detail lagi. Dan ini hanya untuk
beberapa orang aja yang beruntung ya. Bagi teman-teman semua yang cepat take action teman-teman. Oke, yang cepat take action. Nah, 3 hari Revolution Life Experience 5.500.000 teman-teman ya. Aku kasih waktu 5 menit ya. Silakan teman-teman semua ya, cukup bayar 397.000 ya, mendapatkan benefit yang tadi sudah aku infokan teman-teman. Daftarnya gimana? Silakan panitia, silakan kirim. Nah, sebentar teman-teman, sabar. Nah, jadi silakan teman-teman semua cukup membayar, belajar dengan patung ya, harga komitmennya, harga tiketnya itu 397.000 ya. Teman-teman semua sudah bisa mendapatkan benefit ya, yang tadi sudah aku jelaskan teman-teman. Caranya gimana? Silakan panitia, apakah sudah? Di kolom komentar. Nah, ini dia. Silakan ya. Mungkin di mute dulu aja panitia. Di mute dulu aja. Oke, nah ini aku kasih waktu 5 menit aja teman-teman ya. Sebentar. Ya, waktu berjalan. Jadi ini spesial untuk teman-teman semua. Apa namanya? Teman-teman semua yang mau take action ya. Jadi silakan teman-teman semua, aku kasih waktu sampai jam 8, sekarang 39.45. Nah, silakan cara mendaftarnya langsung transfer aja teman-teman 397.000 ke Bank BCA ya. Lihatnya di mana? Di kolom komentar, di kolom komentar. Silakan langsung transfer 397.000. Aku kasih waktu 5 menit aja, oke? Sampai jam 20.45 ya. Jadi setelah payment jangan lupa kirim buktinya ke 081-nya 3 kali 63873. Langsung aja teman-teman. Aku udah daftar Maret kemarin. Oke, dahsyat sekali. Silakan teman-teman semua. Masih ada waktu 5 menit lagi. Benefit yang teman-teman semua yang aku jelaskan tadi bisa teman-teman semua dapatkan ya. Hanya 5 menit aja mendapatkan tambahan bonus yang tadi e-course Secret to be Rich, dan akan dikirim langsung benefit-benefitnya kepada teman-teman semua. Hanya 5 menit aja ya. Jadi aku tunggu 5 menit karena sudah malam juga teman-teman. Sampai jam 8.45. Caranya gimana? Cek di kolom komentar teman-teman. Silakan langsung transfer 397.000 ke BCA 8831076178 atas nama CV TDW Resource. Lalu bukti transfernya silakan kirim ke 0813 kali 63873 ya. Jadi kita akan sama-sama belajar dengan patung Desa Moringin selama 3 hari full. Teman-teman, kalau perusahaan, teman-teman pengusaha mau mengundang patung menjadi apa ya namanya ya, konsultan, wah patung itu ratusan juta sampai miliaran rupiah teman-teman ya. Tetapi teman-teman semua udah ikut bareng-bareng aja, yang dimana patung bisa menyempatkan waktunya untuk mengajar di Financial Revolution ya. Teman-teman semua hanya cukup ya membayar tiket ya, 5 menit aku kasih waktu 397.000 dan akan mendapatkan benefit yang tadi sudah aku jelaskan, itu akan teman-teman dapatkan semua ya. Aku tunggu sampai jam 8.45 ya. Kalau yang sudah transfer, ketik sudah di kolom komentar sama namanya supaya saya bisa tahu siapa aja yang sudah transfer teman-teman. Oke. Jadi tanggalnya 2 sampai 4 Mei teman-teman ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Jumat itu kita akan mulai jam 2 siang ya sampai selesai. Dan di Sabtu Minggu itu kita mulainya kurang lebih kita mulai jam 9 pagi ya. Jadi banyak materi ya. Banyak silabus bagaimana kita bisa merevolusi keuangan kita sehingga kita bisa mempunyai keuangan yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, 3 menit lagi teman-teman. Silakan cek kolom komentar ya. Silakan transfer langsung 3 menit lagi teman-teman ya. Karena ini sudah aku mau tutup. Ke 357.000 ke BCA 8831076178 atas nama CV TDW Resources. Bukti paymentnya jangan lupa ya. Kirim ke 0813 kali 63873.
Udah. Malah ada yang Oke, teman-teman semua, silakan 3 menit lagi, teman-teman. Ya, kita akan sama-sama bertemu. Ya, kita akan sama-sama bertemu di Financial Revolution. Kita akan belajar dengan guru kita bersama, Pak Tung Desem Waringin, dan bisa kita praktekkan ilmu-ilmu ya untuk merevolusi keuangan kita, teman-teman. 2 menit lagi. Caranya gimana? Yang tadi udah aku bilang, langsung transfer aja 397.000 ke BCA, ke bank yang ada di kolom komentar. Acaranya kapan Kak? Offline atau online? Live on Zoom Kak Tanto, live on Zoom ya. Jadi acaranya Zoom 2 sampai 4 Mei ya. Jadi Kak Tanto silakan ikut dimanapun itu bisa. Oke? Silakan teman-teman semua. Waktunya 2 menit lagi. Silakan langsung transfer. Ya, ini hanya untuk 5 orang aja. Oh iya, hanya untuk 5 orang aja. 397.000 ya. Silakan kirim ke nomor rekening yang sudah ada di kolom komentar dan jangan lupa bukti paymentnya dikirim ke 0813 kali 63873. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Kalau yang sudah payment silakan ketik namanya ya supaya bisa aku cek siapa aja teman-teman semua yang sudah akan berjumpa dengan kita sama-sama berjumpa pada 2 sampai 4 Mei 2025 teman-teman ya. Jadi acaranya live on Zoom 2 sampai 4 Mei. Jadi teman-teman semua yang ada di Jawa, yang ada di daerah Bali, Kak Tamsil. Oke, Kak Tamsil. Jam berapa? Hari Jumat. Kak Tamsil silakan konfirmasi ke 0813 kali 63873. Oke? 638 itu yang tinggal diklik aja, kirim bukti TF-nya. Katan tuh jam berapa? Hari Jumat jam 2 siang. Ya, jam 2 siang kita mulai, kita akan belajar langsung dengan Pak Tung Desem Waringin. Oke? Sabtu Minggu jam 9 ya. Jadi karena waktunya masih panjang, teman-teman semua silahkan untuk menyesuaikan waktunya agar bisa tidak ada distraksi ya, gangguan pada saat teman-teman semua mengikuti seminar nanti. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua. Nah, selamat bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan benefit ya. Benefit. Bagaimana kita bisa belajar ya, kita bisa bertemu dengan Pak Tung Desem Waringin 2 sampai 4 Mei. Oke? Oke, siapa di sini yang bersungguh-sungguh ya, pengen belajar ya, 2 sampai 4 Mei. Coba pengen ya. Jadi kita sama-sama mekanisme gini teman-teman. Kak Ari Darian. Oke, sampai jumpa Kak Ari. Jadi mekanismenya gini. Sebelum acara Financial Revolution, Kak Tamsil, daftar, Kari, pengen yes. Nah, jadi mekanisme gini, teman-teman semua sebelum acara belajar, Kak Kenas langsung langsung take action, kita belajar dengan Pak Tung Desem Waringin. Nah, jadi sebelumnya teman-teman semua akan diberikan PR ya, sama Pak Tung langsung. Ya, jadi nanti teman-teman semua akan diinfokan oleh panitia bagaimana teman-teman semua mengerjakan PR sebelum webinarnya dimulai. Nah, jadi pada saat webinar dimulai, teman-teman semua harus sudah mengerjakan PR-nya. Apa itu PR-nya? PR-nya itu agar meronsen keuangan dari teman-teman semua. Nah, nanti kelihatan tuh, teman-teman semua keuangannya dalam posisi segini. Untuk mencapai seperti ini bagaimana? Untuk mencapai seperti ini bagaimana? Dan itu semua akan diajarkan langsung oleh Pak Tung Desem Waringin ya. Jadi, maksimalkan banget teman-teman, mumpung Pak Tung masih mau ngajar. Silakan teman-teman semua kita sama-sama belajar 2 sampai 4 Mei live on Zoom. Nggak usah takut mungkin harga tiket pesawat mahal atau harga penginapan dan lain hal sebagainya. Teman-teman semua bisa belajar dari mana aja. Dari mana aja ya. Saran saya jauhi sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman semua distraksi. Apapun itu. Ya, jadi cari tempat yang betul-betul nyaman, tidak ada gangguan suara, orang-orang lewat dan lain hal sebagainya. Oke. Baik teman-teman semua, nah mungkin aku kasih kesempatan terakhir bagi teman-teman semua yang betul-betul pengen belajar Financial Revolution ya. Ketik mau FR ya, lalu kirim ke 0813 kali 63873 ya. Sehingga teman-teman semua bisa sama-sama belajar bagaimana dengan Pak Tung Desem Waringin teman-teman. Oke, silakan panitia ketik mau FR kirim ke, nah itu teman-teman.
mau FR kirim ke 0813 kali 63873. Teman-teman semua nggak usah takut bertanya ke tim admin kami ya, karena tim admin kami akan melayani teman-teman semua dengan sebaik mungkin. Nah, jadi Financial Revolution 2 sampai 4 Mei kita akan sama-sama bertemu dengan Patung Desa Moringin. Aku kasih waktu 2 menit lagi, kita tutup jam 8.50. Silakan teman-teman semua yang mau belajar dengan Patung Desa Moringin di Financial Revolution, ketik mau FR kirim ke 0813 kali 63873. Oke, 1 menit lagi. Teman-teman juga nanti akan belajar properti. Teman-teman semua juga belajar bagaimana teman-teman semua bisa mempunyai faktor kali ya. Teman-teman semua juga akan diajarkan bagaimana Patung juga sharing terkait dengan bisnis, dengan properti, terkait dengan keuangan. Lalu teman-teman juga belajar terkait dengan saham. Saham ya, tadi ada paper aset ya. Baik itu saham nasional maupun saham internasional. Itu teman-teman semua akan belajar di Financial Revolution. Karena 3 hari ada silabusnya teman-teman. Maksimalkan teman-teman. Oke, 8.50 akan aku tutup. Silakan bagi teman-teman semua yang mau belajar dengan Patung Desa Moringin, ketik mau FR, kirim ke 0813 kali 63873 sebelum aku tutup jam 8.50. Itu bisa langsung diklik aja linknya dan akan langsung nyambung ke WA. Dan teman-teman semua silakan ketik mau FR, kirim ke 0813 kali. Oke, nah teman-teman semua tidak terasa sudah 1 jam 50 menit kita sama-sama belajar. Siapa di sini yang mendapatkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini? Coba ketik saya. Kak Ari, saya. Oke, ayo teman-teman. Saya. Diawali dengan semangat, ditutup juga dengan semangat teman-teman ya. Jadi kita harus tetap aktif. Baik itu pada saat mulai maupun pada saat kita penutupan teman-teman. Oke, saya sangat bermanfaat. Oke, teman-teman ingat yang tadi aku udah sampaikan berulang-ulang kali. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Jangan hanya kita menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi pelaku teman-teman. Saya Zinedine Fierza mengucapkan salam dahsyat. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.